everyone, jadi di video kali ini aku mau menjelaskan materi bahasa Inggris tentang present continuous tense. We use present continuous tense to describe something happening at present. Present continuous tense digunakan untuk menggambarkan kejadian yang tengah berlangsung atau sedang terjadi. Rumus present continuous tense, bagian positif formnya, subjek yang digunakan I, you, we, they, she, he, it. To be-nya itu bisa menggunakan am, are, dan is. Tapi am itu digunakan untuk subjek I, are itu digunakan untuk subjek you, we, they, is itu digunakan untuk subjek she, he, it. Example, contoh kalimatnya, Mr. Ryan teach his son to ride a bicycle. Answernya atau jawabannya, kita ubah ke kalimat positif, jadi Mr. Ryan is teaching his son to ride a bicycle. Di sini Mr. Ryan-nya sebagai subjek, teach-nya itu sebagai verb 1, tapi kalau ubah ke dalam kalimat positif jadi teaching, jadi verb 1 ditambah ing. His son to ride a bicycle jangan dirubah karena itu kalimat pelengkapnya atau komplement. Jadi kalau misalnya dalam kalimat positif, kenapa harus ditambahin is? Karena Mr. Ryan adalah subjek, dia laki-laki, maka kita menggunakan is to be-nya ya. Negative form. Ciri utama dari bentuk kalimat negatif adalah adanya tambahan kata not yang terletak di antara be dan verb ing. Rumus negative form, subjek ditambah am atau are atau is. Itu am atau are atau is itu to be ya. Ditambah not, ditambah verb one, ditambah ing, ditambah komplement. Contoh negative form itu I am not studying at the school. Artinya saya tidak belajar di sekolah. I sebagai subjek, am itu to be, karena subjeknya itu I atau saya, maka to be yang dipakai adalah am, ditambah not, ditambah verb one-nya itu study. Tapi dalam present continuous tense ditambah ing ya, jadi verb one ditambah ing, ini kan studying, berarti at the school itu kalimat pelengkap, jadi tidak usah dirubah lagi untuk kesananya karena itu sebagai kalimat pelengkap atau komplement. Interrogative form, ada dua bentuk pertanyaan, yaitu yes atau no question dan w atau h question. Yes atau no question. Untuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, cukup letakkan am atau are atau is diikuti subjek dan verb ing di awal kalimat. Am atau are atau is ditambah subjek ditambah verb one ditambah ing ditambah komplement. Itu adalah rumus dari interrogative form yang yes atau no question. Example atau contohnya, to be-nya itu am, subjeknya I, verb ing-nya reading, noun itu a book ya. Jadi kalau misalnya disambungin am I reading a book, itu kalau ini kan interrogative form, jadi biasakan di akhir kalimatnya pakai tanda tanya. Jadi di sini biasanya subjek yang duluan di awal kalimat, tapi ini to be-nya dulu ya. Sekarang kita kasih to be yang are, biasanya subjeknya yang dipakai adalah you, we, they. Ini verb one-nya ditambah ing, jadi watching. Untuk kesananya itu komplement ya, jadi kalimat pelengkap, jangan diubah. Jadi are you watching a movie now? Bisa juga are we watching a movie now? Atau are they watching a movie now? Yang ketiga kita to be-nya yang is ya. Subjeknya biasanya she, he, it, atau dia laki-laki, dia perempuan, atau it itu nama benda atau nama hewan atau nama tumbuhan. Jadi is she playing badminton right now? Sekarang untuk dia yang laki-laki, yang subjeknya is he playing badminton right now? Sekarang untuk yang it, is it playing badminton right now? Sekarang bagian interrogative form, bagian w atau h question. Rumus w atau h question sama dengan w atau h question ditambah to be, ditambah subjek, ditambah verb ing, ditambah komplement. W atau h question-nya itu pertanyaan melibatkan what, who, where, when, why, and how. Untuk to be-nya bisa pakai am,
are, is. Tapi am itu biasanya to be-nya yang dipakai jika subjeknya I. Kalau are dipakai itu jika subjeknya you, we, atau they. Kalau is yang dipakai biasanya untuk subjek she, he, it ya. Untuk verb ing-nya itu misalnya study gitu ditambah ing ya kan. Misalnya seperti itu. Komplemennya itu tetap jangan diubah karena itu sebagai kalimat pelengkap dan di belakangnya tinggal kasih question mark ya atau tanda tanya. Exercise atau latihan soal, ubahlah kalimat di bawah ini dengan menggunakan positive form, negative form, dan interrogative form. Yang pertama, mother cooks at the kitchen. Yang kedua, Ahmad plays football at the yard. Yang ketiga, the student study at the classroom. Yang keempat, you drink a glass of coffee. Yang kelima, Mr. Junet builds a new house. Silahkan kelima kalimat ini kalian ubah ke positive form, negative form, dan interrogative form.